Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 92 ya. As-sadisu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu. As-sunanul lati fi asna'i ghaslir rijli al-awwalu an yabtadi'a min al-asabi'i idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi wa idza sabba alayhi ghayruhu fayabtadi'u bil ka'bi wa yaqulu inda ghaslil yumna Allahumma thabbit qadami ala as-sirati ma'a aqdami ibadika as-salihin wa yaqulu inda ghaslil yusra Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadami ala as-sirati bin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal mushrikina الثاني الدلك وهو إمرار اليد على العضو الثالث التخليل وذلك بخنصر اليد اليسرى مبتدئا من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى من أسفل الرابع التيامن
التيامن أن يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى الخامس إطالة التهجيل إلى نصف الساق والأكمل إلى الركبتين السادس المبالغة في غسل العقب السابع الموالاة بين مسح الرأس وغسل الرجلين الثامن التثليث فيما مضى السابع السنن التي بعد الفراغ من الوضوء الأول شربه من فضل وضوئه ورش إزاره به الثاني الدعاء بعده مستقبلا للقبلة ورافعا يديه بحيث يرى بياض إبطيه وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين الثالث قراءة سورة القدر ثلاثا وآية الكرسي وقل هو الله أحد الرابع صلاة سنة الوضوء وهي بعد الوضوء بحيث ينسب إليه ويقرأ فيها سورتي الكافرون والإخلاص وتندرج في غيرها والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله حفظه الله عدم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, sunnah yang keenam, as-sunanul lati fi athnai ghaslir rijli, sunnah-sunnah yang ada pada waktu membasuh kaki. Al-awwalu, yang pertama, an yabtadi'a minal asabi'i, sunnah seseorang memulai basuhan kakinya dari jari-jari kaki. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi, apabila orang tersebut menuangkan air wudhu sendiri pakai gayung, kemudian kita tuangin di kaki kita, maka kalau demikian sunnahnya adalah dimulai dari jari-jari kaki. Kita wudhu pas sampai kaki, basuhan kaki
ambil air menggunakan gayung yang ruangan kita sendiri, maka disunnahkan di sana untuk menuangkannya sunnah dari jari-jari kaki. Wa idza sabba alaihi ghairuhu, dan apabila orang lain yang menuangkannya, teman kita, saudara kita, atau sama menggunakan keran, padasan, menggunakan shower, fayabtadi'u bil ka'bi, maka seseorang sunnah memulai basuhan kakinya dari mata kakinya. Jadi beda itu kesunnahannya. Apabila kita sendiri yang menuangkannya menggunakan gayung, maka sunnah dimulai dari jari-jari kaki. Tetapi apabila ada orang lain yang menuangkan air wudhu basuhan kaki kita, atau menggunakan keran, atau menggunakan padasan, atau menggunakan shower, maka sunnahnya dimulai dari mata kaki. Ingat tuh ya. Jadi kalau kita tuangin sendiri menggunakan gayung, maka sunnahnya dimulai dari mana tadi tuh? Dari jari kaki. Tapi kalau seandainya ada orang yang menuangkan atau menggunakan keran, padasan, shower, maka sunnahnya dimulai dari mana tuh? Dari mata kaki. Beda itu ya. Wa yaqulu 'inda ghaslil yumna, dan sunnah tuh membaca doa ketika membasuh kaki yang sebelah kanan. Allahumma, ya Allah, tsabbit qadami, tetapkanlah kakiku atau mantapkanlah kakiku, alas sirati, di atas jembatan as-sirat, ma'a aqdami ibadikas salihina, bersama kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh-soleh. Ini doanya dibaca ketika kita membasuh kaki yang sebelah kanan. Allahumma tsabbit qadami, ya Allah tetapkanlah, mantapkanlah kakiku, alas sirati, di atas jembatan as-sirat, ma'a aqdami ibadikas salihina, bersama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang saleh-saleh. Wa yaqulu 'inda ghaslil yusra, dan sunnah ketika membasuh kaki yang sebelah kiri. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, antazilla qadami, bahwa tergelincir kakiku, alas sirati, di atas jembatan as-sirat, fin nari, masuk ke dalam neraka. Yauma tazillu, satu hari akan tergelincir, aqdamul munafiqina, kaki-kaki orang-orang munafik, wal musyrikina, dan kaki-kaki orang-orang musyrik. Ini doa dibaca ketika kita membasuh kaki yang sebelah kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'alas sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Kalau kaki yang sebelah kanan, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati ma'a aqdami ibadikas salihin. Kaki yang sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'alas sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, ad-dalku. Yang disebut dengan ad-dalku adalah wahwa imrarul yadi 'alal udwi, membolak-balikan, menjalankan tangan di atas anggota kaki. Waktu dibasuh, kita disunnahkan untuk gosok-gosok, bahasa kita. Bolak-balikin tuh tangan kita. Tangan kita gosok-gosokin di atas kaki kita. Inilah yang disebut dengan ad-dalku. Ad-dalku, menggosok-gosokkan tangan di atas kaki kita, hukumnya sunnah dalam madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Artinya manakala ada orang yang wudu, cuma dibuka keran, kemudian kakinya diguyur air atau dituangkan air, maka hukum wudunya sah. Tetapi dia telah meninggalkan satu kesunnahan yang disebut dengan ad-dalku itu. Karena ad-dalku dalam madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, hukumnya adalah sunnah itu.
Jadi sunnah kita waktu kita membasuh kaki, sunnah untuk menggosok-gosok kaki kita, itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, at-takhlilu. Sunnah untuk at-takhlil, menyela-nyela kaki, menyela-nyela jari-jari kaki. Wadhalika, hal tersebut sunnahnya bagaimana? Tata caranya bagaimana? Bi khinsiril yadil yusra, menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri. Mubtadi'an min khinsirir rijlil yumna, dalam keadaan memulai dari kelingking kaki yang sebelah kanan. Jadi menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri, mulainya dari kelingking kaki yang sebelah kanan. Ila khinsirir rijlil yusra, sampai mana itu? Sampai kelingking kaki yang sebelah kiri. Jadi mulainya disunnahkan kita pertama menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri. Kemudian mulainya sunnahnya dari kelingking kaki yang sebelah kanan, terus berurutan sampai berakhirnya di kelingking kaki yang sebelah kiri. Dimulai dari mana itu? Min asfala. Sunnahnya dimulai dari bagian bawah jari-jari kaki kita. Ini menggunakan apa ini? Menggunakan tadi kelingking tangan yang sebelah kiri, menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri. Nih dimulai begini nih. Mulai gini nih. Tuh. Berurutan tuh. Terus kemari pindah. Nah, kemari. Pakai tetap kiri nih. Enggak berubah tuh. Tuh sunnah tuh. Sunnahnya begini tuh. Tuh. Mari. Jadi bukan pakai yang ini, bukan nih. Tetap pakai apa itu? Kiri tuh. Terus kiri tuh. Tangan kiri, tangan sebelah kiri tuh. Dari sini mulai tuh. Urutan tuh. Pindah kemari. Sama gini juga. Dari bawah juga sama. Berakhir di mana berakhir nih? Kelingking kaki. Kelingking kaki yang sebelah kiri. Kaidahnya tuh. Jadi bukan menggunakan apa itu? Bukan menggunakan pas yang lempengan pindah kaki, bukan menggunakan kelingking tangan yang sebelah kanan, tetap menggunakan kelingking tangan yang sebelah apa? Yang sebelah kiri. Itu sunnahnya demikian. Itulah yang disebut dengan apa itu? At-takhlil. Disebut dengan at-takhlil. Jadi at-takhlil menyela-nyela jari-jari kaki kita. Tadi sunnah yang pertama menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri. Kemudian yang kedua memulainya dari kelingking kaki yang sebelah kanan, berurutan terus berakhir sampai di mana tuh? Kelingking jari yang sebelah kiri. Dimulainya dari bagian mana? Dari bagian bawah jari-jari kaki kita itu. Sunnah itulah yang disebut dengan at-takhlil. Jadi bukan untuk kaki yang sebelah kiri menggunakan kelingking tangan yang sebelah kanan, enggak. Tetap dari awal sampai akhir menggunakan apa? Kelingking tangan yang sebelah kiri. Untuk yang belum biasa susah biasanya tuh. Tapi insya Allah kalau udah terbiasa gampang. Jadi tetap dari awal sampai akhir, dari kaki kelingking kaki yang sebelah kanan sampai kelingking kaki yang sebelah kiri tetap menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri. Itulah yang disebut dengan sunnah apa itu? At-takhlilu. Jelas ya? Yang keempat sunnahnya at-tayamunu. Sunnah at-tayamunu. At-tayamun adalah an yabda'a birrijlil yumna thumma al-yusra. Seseorang sunnah memulai dari kaki yang sebelah kanan. Itulah yang disebut dengan at-tayamun. Menggunakan pertama dibasuh kaki yang sebelah kanan, selesai 3 kali. Thummal yusra. Kemudian
ke kaki yang sebelah kiri. Itulah yang disebut dengan at-tayamun tuh. At-tayamun, sunnah seseorang memulai dengan kaki yang sebelah kanan, selesai sampai 3 kali, baru berpindah ke kaki yang sebelah kiri. Yang kelima adalah kesunnahannya italatut tahjili, melebihkan basuhan kaki kita. Sampai mana itu? Disunnahkan untuk melebihkan basuhan kaki kita. Ila nisfis saqi, sampai setengah betis. Itu yang pertama tuh. Itu yang pertama, disunnahkan untuk membasuh kaki kita, lebihkan. Kan kemarin kalau lebih sedikit, hukumnya apa tuh? Hukumnya wajib. Lebihin sampai setengah daripada betis kita, hukumnya sunnah. Itulah yang disebut dengan italatut tahjil. Yang disebut dengan apa tuh? Italatut tahjil tuh. Italatut tahjil, melebihkan basuhan kaki kita. Yang pertama, ila nisfis saqi, sampai setengah dari betis kita. Yang kedua, wal akmalu, yang paling sempurna, ilar rukbataini, sampai kedua dengkul kita. Jarang nih orang kerja ini. Yang seringnya paling sampai betis doang. Padahal yang paling sempurna itu dibasuh kaki kita sampai kepada 2 lutut kita, 2 dengkul kita. Sunnah demikian tuh. Jadi sunnah yang pertama yang disebut dengan italatut tahjil, lebihkan basuhan kaki kita sampai setengah betis. Kemudian untuk yang paling sempurna, lebihkan basuhan kaki kita sampai kepada 2 lutut atau 2 dengkul. Sama perempuan, laki sama kayak begitu. Yang perempuan, tapi kalau perempuan jangan depan ini, jangan sampai di keran yang apa tuh? Yang umum jangan. Kalau ada dalam kamar mandi itu. Jadi sunnah demikian. Yang disebut dengan italatut tahjil, melebihkan basuhan kaki. Yang pertama, lebihkan sampai setengah betis. Kemudian yang kedua, inilah yang paling sempurna, adalah sampai mana tadi tuh? Sampai 2 lutut atau 2 dengkul. Yang keenam, al-mubalaghatu fi ghaslil aqibi. Sunnah untuk memaksimalkan pada waktu membasuh tumit. Sunnah itu. Ini ya, al-mubalaghah ini. Ini akib nama ini. Ini akib nama ini. Ini akib nama ini. Ini akib nih. Ini akib nama ini. Kalau pas lempengan sini jangan santai basuhnya itu. Mubalaghah, dimaksimalin tuh, gituin tuh. Tuh. Nih belakang nih akib nih nama ini. Nih. Wailun lil aqab kata Nabi itu. Celaka bagi orang yang al-aqab, meninggalkan basuhan aqab ini. Ini diginin tuh. Dimaksimalin tuh. Jangan kita santai nih basuh gini. Ini maksimalin nih. Nih aqab nih. Sebutan aqib ini. Gitu-gituin tuh. Jadi terus. Nah, ini belakang jangan sampai santai gini, jangan pelan gituin. Tuh. Ini disebut dengan apa tuh? Al-mubalaghah. Al-mubalaghah fi ghaslil aqib. Memaksimalkan diri pada waktu membasuh apa? Membasuh tumit. Al-aqib tumit tuh. Tumit bagian kaki, tulang kaki yang sebelah belakang tuh. Al-aqib disebutnya tuh. Itulah sunnah yang disebut dengan al-mubalaghah fi ghaslil aqib. Yang ketujuh, al-muwalatu baina mashir ra'si wa ghaslir rijlaini. Berturut-turut antara menyapu kepala, ingetin kalau kepala menyapu, telinga menyapu. Selain 2 itu adalah membasuh, muka membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Bedanya apa itu? Antara menyapu dengan membasuh. Kalau membasuh, airnya harus ngalir. Kalau membasuh, airnya harus mengalir. Tapi kalau menyapu, sekalipun tidak mengalir, tidak apa-apa. Contoh rambut kepala, kita ambil kayu, ambil sisir, kita giniin, tempelin doang, sah nggak tuh? Sah. Menyapu namanya tuh. Tapi kalau membasuh harus airnya apa? Mengalir. Wajah, alirin airnya ke wajah seluruhnya tuh. Tangan sama, kaki sama, seperti itu. Jadi itu bedanya antara al-ghaslu dengan al-mashu. Al-ghaslu membasuh, airnya harus mengalir.
Sementara al-mashu sekalipun tidak mengalir dihukumkan sah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Makanya basuh muka nggak boleh diapain? Nggak boleh disapu, nggak boleh seka, nggak boleh itu. Harus ghasal namanya, harus mengaliri air pada basuhan wajah kita. Jadi antara menyapu kepala dengan membasuh kedua kaki itu ada kesunahan yang disebut dengan al-muwalah. Jadi berturut-turut. Habis kepala selesai, yang kemarin caranya itu langsung setelah itu basuh apa? Basuh kaki. Itu hukumnya sunnah. Itulah yang disebut dengan apa? Al-muwalah. Jadi berturut-turut antara menyapu kepala dan membasuh kedua kaki. Itulah sunnah yang disebut dengan al-muwalah. Yang kedelapan, at-tathlithu fi ma madha. Meniga-kalikan pada yang telah disebutkan. Kaki kita sunnah untuk dibasuh sebanyak 3 kali. Itulah yang disebut dengan at-tathlith fi ma madha. Jadi kaki sunnah yang kanan 3 kali selesai, kemudian yang kiri sunnah 3 kali. Itulah semua kesunahan-kesunahan pada waktu kita membasuh kaki. Tadi yang pertama, kalau seandainya kita menuangkan air wudhu di kaki kita sendiri, maka sunnah dimulai dari jari kaki. Yang kedua, kalau orang lain yang menuangkan atau menggunakan tadi apa? Keran, panasan, shower, maka sunnah dimulai dari mata kaki. Yang kedua, sunnahnya tadi apa itu? Adalku, yaitu menggosok-gosok kaki. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga, at-takhlil, menyela-nyela. Dengan menggunakan apa itu? Kelingking tangan yang kiri, dimulai dari kelingking kaki sebelah kanan sampai kepada kelingking kaki sebelah kiri dari bagian bawah. Yang keempat, sunnahnya at-tayammum, yaitu dimulai dari kaki yang sebelah kanan kemudian kaki yang sebelah kiri. Yang kelima yaitu sunnahnya ithalatul tahdid, yaitu apa itu? Melebihkan basuhan kaki sampai mana itu? Sampai betis. Yang paling sempurnanya sampai dengkul atau lutut. Yang keenam, sunnah memaksimalkan basuhan tumit. Yang ketujuh, berturut-turut antara menyapu kepala dan membasuh disebut dengan apa tadi itu? Al-muwalah. Yang kedelapan, menegakkan basuhan kaki kita. As-sabi'u, yang ketujuh, as-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu'i. Sunnah-sunnah yang ada setelah selesai berwudu. Yang pertama, syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyu izarihi bihi. Sunnah meminum dari sisa air wudhunya itu. Sunnah itu. Kalau ada sisa air wudhu, kita persiapkan. Misalnya air wudhu di ember atau di padasan, ada lebihnya, ada sisanya, maka disunnahkan kita untuk meminumnya. Dalam kitab lain disebutkan, meminum sisa air wudhu merupakan syifa'un likulli da, obat daripada segala macam penyakit. Jadi sunnah itu. Kalau kita pengen wudhu, sunnah airnya dipersiapkan. Kemudian kalau ada lebihnya, maka disunnahkan lebih air wudhu kita untuk diminum. Jarang orang kerjain tuh. Siapin air wudhu di padasan, di ember, ada lebihnya misalnya, maka lebihnya jangan dibuang, lebihnya dimasak, diminum. Itu sunnah. Dalam hadis sebutkan syifa alikul lida, itu obat dari segala macam penyakit. Maka disunnahkan demikian, meminum air wudhu kita, sisanya sunnah untuk diminum. Kemudian warasyu izarihi bihi, sunnah untuk mencipratkan air ke kain yang kita pergunakan. Sunnah itu. Ke kain, ke celana panjang kita, sunnah itu. Habis wudhu selesai, tadi pertama sunnahnya minum sisa air wudhu kita. Yang kedua sunnahnya cipratkan air tersebut di mana itu? Kain kita atau di celana kita. Yang kedua ad-du'a ba'dahu,
berdoa setelah berwudu, mustaqbilan lil kiblati, sambil menghadap ke arah kiblat, wa rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya, bihaitsu yura bayadu ibtaihi, sekira-kira terlihat putih dari ketiaknya. Jadi sunnah setelah kita berwudu berdoa, berdoanya menghadap kiblat, kemudian angkat tangan kita setinggi-tingginya tuh, kemudian baca kalimat ini, wa huwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihina. Sunnah itu. Sunnahnya baca doa ini sambil menghadap ke arah kiblat, kemudian angkat tangan kita setinggi-tingginya sampai kelihatan putih ketiaknya. Baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang ketiga sunnahnya qiraatu suratil qadri thalathan. Baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca sebanyak thalathan, 3 kali. Tambahin tuh, yang belum pernah baca itu. Setelah baca doa wudu biasa selesai, sampai waj'alni min ibadikas salihin, baca surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr, itu dibaca sebanyak 3 kali. Wa ayatul kursi, sunnah membaca ayatul kursi. Wa qul huwallahu ahad, dan sunnah membaca qul huwallahu ahad. Tambahin lagi tuh. Jadi habis baca doa, madhab kiblat, angkat tangan kita sampai kalimat waj'alni min ibadikas salihin, baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr, itu dibaca sebanyak 3 kali. Selesai, baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis, sampai selesai. Setelah itu baca qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca itu, diamalin tuh. Jadi habis baca doanya, angkat tangan kita menghadap ke arah kiblat sampai kalimat waj'alni min ibadikas salihin. Biasa tidak mengangkat tangan, baca surah Al-Qadar 3 kali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali. Yang keempat sunnahnya sholatu sunnatil wudu'i, melakukan sholat sunnah wudu. Wahia ba'dal wudu'i, sholat sunnah wudu ini dilakukan setelah kita berwudu. Habis wudu selesai, ada kesunnahan untuk melakukan sholat sunnah wudu. Bihaitsu tunsabu ilaihi, sekira-kira dinisbahkan kepadanya. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti biasa, boleh usolli atau boleh usolli sunnatul wudu, boleh. Kemudian bagaimana surah yang dibaca? Yaqra'u fiha suratail kafirun wal ikhlasi. Sunnah dibaca rakaat yang pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Bangun lagi rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Salam, selesai itu. Salatnya seperti biasa, 2 rakaat. Niatnya usolli saja diperbolehkan atau usolli sunnatul wudu. Rakaataini Allah, masukkan niat di hati kita seperti biasa. Kemudian baca surah Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Kafirun. Selesai rakaat pertama, bangun lagi, habis Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Itulah yang merupakan sunnah yang disebut dengan sholatu sunnatil wudu'i, sholat sunnah wudu setelah kita berwudu. Wa tandariju fi ghairiha wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati ilahi وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.